Seperti apa manusia sejati itu? Yang akhlaknya baik, yang ngerti hukum. Ngerti hukum itu berarti orangnya bisa diatur, mau diatur, ngerti aturan. Yang ahli ibadah dan wirai. Wirai itu berarti bisa menjaga dirinya, tidak sembrono. Syukur-syukur kalau dapat ahli topo. Ahli topo itu orang yang sudah mulai menjauhi dunia, yang tidak sibuk dengan urusan dunianya, yang telah meninggalkan urusan dunia. Di antara cirinya ahli topo itu apa? Tidak memikirkan pemberian orang lain, tidak mikir honor, tidak mikir gaji kalau ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Masih di tema para penuntun. Kita sudah belajar tentang guru menurut John Dewey, kemudian intelektual menurut Edward Said. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang mursyid. Malam hari ini kita akan belajar tentang guru sejati. Cuma ini jangan dibayangkan guru sejati ini ada sosoknya, karena konsepnya agak berbeda dalam filsafat Jawa. Oke ya, kita mulai saja ya, bismillah. Mungkin masih ada yang tanya, Pak Faiz, filsafat yang Nusantara kok banyak Jawanya? Ya karena saya orang Jawa. Sejak SD kalau pelajaran daerah, ya daerah Jawa. Materi-materinya Jawa. Insya Allah nanti kapan-kapan ya kita filsafat Nusantara, filosofi yang ada di Nusantara kita angkat juga. Cuma saya membayangkan mungkin saya tidak sendirian, mungkin lebih enak ya nanti ada siapa yang bantu saya menjelaskan misalnya filsafat Sunda, Minang, Bugis, dan lain sebagainya yang mungkin masing-masing punya filosofinya sendiri. Nanti duet sama saya di depan. Iya, yo paling tidak ngajari saya tentang nomenklaturnya, cara membacanya, kan yo. Kalau filosofinya bisa, tapi kadang-kadang kan kalau bahasa itu kan lidahnya harus dilatih dulu. Mau sekedar bahasa Madura saja, saya itu 3 tahun di Jember. Itu orang sana ya 90% ngomongnya bahasa Madura. Saya ngerti kalau ada orang ngomong bahasa Madura, tapi disuruh ngomong kok tidak bisa-bisa. Jadi mungkin latihan dialek dan lidahnya itu tidak sama. Karena itu mungkin kalau nanti ke filsafat yang lain mungkin bisa tandem lah ya. Yang siapa teman-teman di sini yang merasa bisa menjelaskan filosofi daerahnya, nanti saya dampingi, saya jadi supporternya. Dan tidak harus saya terus di depan sini. Baik, kita mulai tentang guru sejati ini. Jadi jangan salah, budaya Jawa juga punya concern yang sangat kuat terhadap pendidikan. Kalau teman-teman masih ingat dulu pernah saya sampaikan, orang Jawa bahkan punya pandangan tentang levelnya ilmu. Jadi mereka itu punya konsep ilmu itu ada ilmu kanoman, ada ilmu kanuragan, ada ilmu kadonyan, ada ilmu kasepuhan, dan puncaknya adalah ilmu kasampurnan.
Saya lupa di sesi yang mana saya menjelaskan itu. Apa bukan di sini ya? Jadi ilmu basic itu namanya ilmu Kahneman. Ketika teman-teman belajar di sekolah-sekolah dasar, mungkin sampai SMP, ini ilmu Kahneman. Ilmu Kahneman itu ya belajar tentang dasar-dasar hidup. Jadi gimana bergaul dengan orang, kemudian unggah-ungguh tata cara dan lain sebagainya, cara makan sehat dan lain sebagainya. Ini namanya ilmu Kahneman untuk anak-anak usia-usia awal. Nanti naik satu level ada namanya ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan ini ya makna letterleknya sebenarnya kemampuan fisik, kesaktian kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ilmu kanuragan itu mungkin dekat dengan keterampilan, skill yang harus kalian kuasai untuk hidup. Kemudian ada lagi ilmu satu level di atasnya, yaitu kadunyan. Kalau kadunyan ini cara hidup yang konkret, berkarir, bermasyarakat, itu ilmu kadunyan namanya. Nanti naik satu level ada ilmu kasepuhan. Ini sudah mulai masuk ke ranah spiritual. Jadi mungkin berhubungan dengan akhlak, dengan agama, dengan ibadah, kesolehan, dan lain sebagainya. Dan puncaknya adalah ilmu kasampurnan. Ini kalau di tasawuf ini nanti hubungannya dengan makom tertinggi, makrifat, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak tahu. Kalau levelmu mungkin sekarang harusnya mungkin masuk kanuragan, ya masuk. Sik kuliah, belajar sesuai bidangmu masing-masing. Padahal materi kita malam hari ini ada yang bilang ini dekat dengan materi kasampurnan. Tidak apa-apa ya, dipakai sebagai rujukan referensi. Meskipun mungkin dalam beberapa aspek ini nanti relate, nyambung dengan kehidupan kita. Baik, itu ya. Coba kita lihat, sekarang kita masuk ke guru. Jadi orang Jawa punya beberapa kategori guru. Yang pertama guru rupa. Yang kedua guru wicara atau guru sabda. Yang ketiga guru laku. Dan yang keempat yang kita bahas malam hari ini guru sejati. Guru rupa itu ya guru dalam bentuk orang yang bimbing kita selama ini. Orang tua, guru di sekolah, dosen itu. Yang diajarkan ilmu lahir. Jadi materi-materi untuk hidup di dunia ini. Jadi ada rupanya gurunya, makanya disebut guru rupa. Guru pertama yang orang tua itu juga jenis guru rupa. Saya yang sekarang mungkin bagi kalian dianggap dosen. Dosen itu guru rupa. Jadi ini jenis guru yang paling mudah. Minggu pertama kemarin kita belajar guru menurut John Dewey. Itu guru rupa sebenarnya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, itu guru rupa. Ada sosoknya. Yo rupa kalau makna letterleknya wajah. Yo, rupamu itu yo wajahmu, raimu. Tapi ini maksudnya ada sosoknya. Nah, itu namanya guru rupa. Nanti ada guru wicara atau guru sabda. Kalau ini ngajari kita tapi tidak ada sosoknya, biasanya dalam bentuk tulisan.
Kalian baca buku itu kan sebenarnya juga berguru. Ya awalnya sih dari orang, mungkin dari seorang guru rupa, tapi kan kalian mengambilnya dari tulisan beliau. Ini namanya guru wicara atau guru sabda. Ya, jadi saya juga nulis buku. Nah, yang buku saya yang kalian baca itu sebenarnya kalian sedang belajar pada guru wicara atau guru sabda. Dan orangnya tidak harus hadir secara fisik, tidak harus masih hidup. Yang ketiga ada guru laku. Nah, kalian kan sering bilang, belajar dari pengalaman yuk. Nah, belajar dari pengalaman itu namanya guru laku. Pengalaman sakit, pengalaman kecewa, pengalaman gagal, itu kan jadi guru. Ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Ada juga yang bilang pengalaman itu guru terpahit. Nah, kalau di Konfusius, pengalaman itu guru terpahit. Kalau kita nunggu pengalaman baru belajar, ya nunggu ditipu orang dulu baru sadar bahwa tidak semua orang bisa dipercaya. Nunggu dikhianati dulu baru sadar bahwa laki-laki itu memang begitu. Nah, itu itu namanya guru laku. Ketika Ki Hajar menyampaikan misalnya, setiap orang adalah guru, setiap ruang adalah sekolah, setiap tempat adalah sekolah, setiap pengalaman adalah pembelajaran. Ini yang dimaksud guru laku ini. Jadi ternyata di sekeliling kita bertebaran guru. Kalau tidak guru rupa, ya guru wicara. Kalau tidak begitu, ya guru laku. Nah, nanti ada yang keempat yang kita bahas malam hari ini, yaitu guru sejati. Ada yang menyebutnya guru gaib, ada yang menyebutnya guru batin, ada yang menyebutnya guru sukmo, ada yang menyebutnya guru hidup. Nanti kita pelajari malam hari ini ya. Mungkin 3 jenis guru yang pertama teman-teman relatif sudah familiar. Tapi guru yang terakhir ini, malam hari ini kita coba. Mungkin bisa berkontribusi besar untuk hidup kita hari ini. Ini nanti berhubungan dengan diri kita yang paling dalam. Jadi pada akhirnya puncaknya seorang guru yang disebut guru sejati itu ternyata diri kita sendiri. Tapi di aspek yang paling dalam. Yang kadang-kadang kita sebut ini unsur ilahiyah dalam diri kita. Baik ya, jadi nenek moyang kita seserius itu mengkonsep seperti ini. Jadi maka jangan nganggep bahwa wah, simba-simba dulu literasinya kurang tinggi ya. Jangan padake sama dirimu sekarang. Mereka jauh lebih serius. Coba ya kita cek sedikit saja. Ini dulu pernah kita bahas Serat Wulang Leh Pakubuwono kaping sekawan. Ini beliau mengkonsep kalau ini guru rupa. Ini tips dari beliau mencari guru yang ada sosoknya. Menurut beliau begini, nanging yen sira nggugu kaki, ngguguru kaki, amilya manungsa kang nyata, ingkang becik martabate serta kang weruh ing hukum, kang ibadah lan kang wirangi, syukur oleh wong tapa. Ingkang wus amungkul tan mikir pawewehing liyan. Iku pantes sira guru nono, sartane kaweruhana. Ini menasehati putra beliau sebenarnya, Susuhunan Pakubuwono kaping sekawan ini. Jadi kata beliau, jika engkau berguru wahai anakku, pilihlah manusia sejati. Jangan sembarangan milih guru, karena guru itu nanti yang mewarnai hidupmu. Kalau bapak ibu itu orang tua fisik kita, tapi guru ini orang tua batin kita.
Seperti apa manusia sejati itu? Yang akhlaknya baik, yang ngerti hukum. Ngerti hukum itu berarti orangnya bisa diatur, mau diatur, ngerti aturan. Yang ahli ibadah dan wirai. Wirai itu berarti bisa menjaga dirinya, tidak sembrono. Syukur-syukur kalau dapat ahli topo. Ahli topo itu orang yang sudah mulai menjauhi dunia, yang tidak sibuk dengan urusan dunianya, yang telah meninggalkan urusan dunia. Di antara cirinya ahli topo itu apa? Tidak memikirkan pemberian orang lain. Tidak mikir honor, tidak mikir gaji kalau ngajar. Ini ya abot ya. Ya tidak gampang juga ya. Tapi makanya istilah beliau syukur-syukur dapat guru yang seperti ini. Jadi dia sudah tidak punya pamrih apapun selain ingin mengajar, mentransfer ilmunya, berbagi kearifan dengan kalian. Kalau masih belum topo ya tidak apa-apa. Syukur-syukur dapat yang topo tadi, yang urusan dunia sudah tidak menyibukkan beliau. Kalau ada cari guru yang seperti itu. Saya belum nyampe, jadi jangan dianggap sudah nyampe ya. Saya harus ngaku itu. Jadi masih banyak urusan dunia yang saya pikir. Tapi kalian kalau bisa cari guru yang orangnya sudah tidak terlalu sibuk lagi dengan urusan dunia. Nah, ya saya, makanya saya bilang saya sama kalian itu ya, kita belajar bareng saja. Jangan nganggap saya mursyid apalagi ahli topo seperti sekarang itu. Jadi itulah orang yang pantas engkau jadikan guru serta harus engkau ketahui. Ini guru rupa ya, yang ada orangnya, yang ada sosoknya. Jadi cari guru yang akhlaknya baik, yang ngerti tatanan, ngerti aturan, ahli ibadah, dan mampu menjaga diri. Syukur-syukur tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya kayak kemarin kan banyak tulisan-tulisan, gimana pendidikan kita nasibnya, wong gurunya masih sibuk macem-macem. Dosennya ya sibuk macem-macem, karena ya ekonominya tidak terjamin masalahnya. Bandingkan dengan dulu kita pernah belajar Khalifah Harun al-Rasyid. Betapa beliau peduli dengan ilmu. Betapa beliau sangat menghormati ilmuwan, ulama. Sampai dulu pernah kita hitung ya, bagaimana beliau itu menggaji para kutab. Jadi menghaji para guru di kutab-kutab. Kutab itu ya tempatnya anak-anak belajar. Mungkin kalau sekarang TPA itu sekian ratus dinar. Dinar itu uang emas. Dulu pernah kita hitung sekitar bisa 250-an juta. Kalau pakai kurs hari ini.